Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rever Gadi dengan NIM 223433029. Akan membuat video tugas untuk pertemuan keempat. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Mobile Programming lanjut. Oke, baik, untuk minggu ini materi yang akan disampaikan itu terkait video, yaitu pada chapter kita lihat catatan dari chapter 23, video chapter 23 tentang confirm identity before going to main UI, atau konfirmasi identitas sebelum masuk main UI. Terus ada service autentikasi, perpindahan ke service, unit testing, dan CRUD local storage. Jadi kita masuk ke yang pertama. Kita coba lihat dari step pada pertemuan ini, dari step 8. Oke, yang diperbaiki confirming dari chapter 32, confirming identity going to main UI. Kita memperbaiki halaman login untuk verifikasi akun terlebih dahulu. Di file ditambahkan final user, pakai if menanyakan email dari user apakah email sudah diverifikasi. Jika false, akan bagi jika memenuhi, maka akan navigator pergi ke notes tampilan utama. Kalau else atau tidak terpenuhi, tampilan akan berpindah ke verifikasi email. Coba dilihat, kita login menggunakan akun atau kita bikin dulu, misal gmail.com. Perubahan terjadi, biar dilihatin dulu. Yang berubah itu di login view navigator, login view. Harus kita coba kita bikin password 1234 BCD, register. Nah, belum kita verifikasi, kita kembali ke login. Selanjutnya itu dari 123
gmail.com. 1 2 3 4 ABCD login. Nah, akan pindah ke tampilan verifikasi email. Kalau user belum terverifikasi, verifikasi email tampil. Oke, selanjutnya itu kita cobakan yang email terverifikasi. Com. Lalu 1 2 3 4 ABCD. Bisa langsung ke Notes View atau menu UI. Oke, selanjutnya itu di Notes. Kayak perubahan di chapter 23 mungkin hanya itu. Kita lihat di Git tambahannya Firebase Out Provider. Firebase Out Provider berisikan exception untuk konfirmasi seperti di login ada weak password, ada email ID in use atau invalid email. Ini diregistrasi atau create user. Nampak tak ya? Terus ini provider atau autentikasi menggunakan provider create user udah. Terus current user berisikan pengambilan current user pada aplikasi atau user saat ini yang sedang dipakai oleh Firebase. Terus logout atau sign out, metro user broken exception di atas, exception dari terus ada login sama ada email verifikasi. Untuk file out user berisi factory untuk user verifikasi. Out user hanya berisi untuk verifikasi apakah email ini terverifikasi begitu. Terus ada out service. Ini untuk Firebase out yang berhubungan sama Firebase provider atau minta ke Firebase seperti create user, logout, current user itu masukkan ke out provider. Terus untuk out user itu verifikasi email saja. Terus out service yang di tampilan yang diperlukan pada saat aplikasi seperti bikin user, logout, login, dan send email verifikasi. Terus ada provider penghubung
yang dibutuhkan, misal login, string sama password. Untuk create user juga string dari email dan string dari password. Terus ada logout sama fungsi fitur sistem email aplikasi. Nah, untuk exception itu berhubungan dengan ini Firebase order. Exception itu jika keadaan tidak memenuhi. Misal ada kesalahan seperti weak password, kita throw weak password out exception. Throw ini berisikan alert atau warning dari aplikasi. Misalkan nanti ini permasalahannya apa, misal weak password atau email salah. Oke, step 8 selesai, atau chapter 23 selesai. Lanjut ke chapter 24, Code Service. Ada sebentar, situasi exception. Ini 8, ini 9. Dibentuk Firebase. Nah, ini bersihin Mendar. Sebelumnya Mendar berisi menu dan menu logout juga, NotView juga. Ini membersihkan Mendar dari berisi NotView menjadi baru NotView, memindahkan ke NotView dari Mendar ke NotView. Sebelumnya sudah dibikin di pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah ingat. Oke, lanjut. Itu pertama membuat file out exception. Out exception telah dijelaskan dikit tadi, berisi beberapa exception atau hal-hal yang tidak mungkin atau kesalahan yang terjadi pada saat registrasi atau login. Dan generik exception atau yang berbentuk umum. Terus ada out user. User itu berisi autentikasi untuk user atau memastikan user terverifikasi emailnya atau tidak. Berisikan victory dari user from Firebase, meminta ke Firebase user side ini karena user. Terus untuk user berisi email user email.
Lanjut untuk selanjutnya out provider dar out provider provider diisikan menunggu inisialisasi dari current user, inisialisasi terus user ngambil current user. Untuk autentikasi login itu membutuhkan email sama password dari autentikasi user. Terus untuk register membutuhkan email password. Nah, untuk logout menunggu serta send email application juga menunggu. Oke, lanjut untuk Firebase out. Firebase out itu autentikasi Firebase. Misal Firebase meminta beberapa hal dari kita, meminta ke Firebase. Misal untuk create user kita dari user ke Firebase mengambil email dan password, terus telah diambil oleh Firebase, kembali ke aplikasi untuk verifikasi. Selanjutnya out service. Terakhir untuk out service. Oke, untuk out service berisikan autentikasi service yang diperlukan, misal create user, logout, login, sama satu lagi email. Untuk service cuman dikasih ini provider, ditunjukkan ke provider logout, provider login, email dan instansi. Oke, untuk chapter 24 autentikasi service selesai. Masuk ke chapter 25, migrasi ke dari migrasi ke autentikasi service. Oke, untuk migrasi pertama menambahkan factory pada autentikasi service. Coba kita lihat fungsi factory dar. Factory berguna untuk pembuatan objek. Terus dilihat di autentikasi service. Service factory. Yang 9, tab 9, tab 10.
akan mengerti ini. Menambahkan factory di outservice factory, mana dia factory kita membuat outservice Firebase. Terus selanjutnya ada buat menu action di enam, menu action untuk logout atau pop-up menu buttonnya, ya, menu action semua di sini untuk pop-up menu button yang di sini. Terus selanjutnya membersihkan mendar, membuat not view. Terus membersihkan mendar, maksudnya itu memindahkan isi sebelumnya not view, mendar berisi not view. Nah, ini pindah ke menu action di E6. Terus yang ini kelas sampai bawah pindah ke not view nah, not view dari sini tadi sampai bawah. Terus untuk yang merah-merah nanti tekan kontrol titik untuk beberapa hal yang hilang. Terus selanjutnya membersihkan login view, register view sama membersihkan not view. Register view itu dibersihkan beberapa hal, ini pindah ke autentikasi, Firebase autentikasi. Terus untuk autentikasi ini untuk beberapa hal yang tidak sesuai sama input kayak web password, email ID, itu pindah ke autentikasi atau Firebase autentikasi exception. Terus di verifikasi juga dipindahkan beberapa hal kayak ini diganti jadi outservice, tidak perlu Firebase lagi, langsung ganti jadi await outservice Firebase. Ini juga diganti, yang berhubungan dengan Firebase itu dihapus, diganti dengan outservice Firebase. Sini register sama login juga memindahkan ini beberapa Firebase aplikasi, terus mengganti Firebase aplikasi dengan outservice Firebase. Nah, itu pekerjaan di chapter 25. Soalnya di chapter 26 itu testing unit, yaitu mencobakan beberapa tes, apakah tes lulus dicoba atau tidak. Nah, di sini ada beberapa tipe tes, yaitu unit test, widget test, sama integration test. Nah, untuk unit test itu tidak tergantung pada UI, tapi menguji beberapa hal seperti autentikasi email, autentikasi user, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk widget test itu pengujian UI yang nanti akan dilakukan. Terus
Oh, nanti yang unit juga dites. Terus untuk integration itu menguji keseluruhan. Ini seperti check out, login, navigasi halaman, terus udah kita cobakan boleh dites. Nah, tes ini untuk dikasih tes. Bisikan mockup aplikasi dan lain sebagainya. Menguji beberapa hal seperti ini, login, logout, send email, akan dipanggil ke sini nanti ke atas. Boleh dicobakan, mau dicobakan. Lima, tujuh, delapan, sembilan. Sudah jalan ini. Kita jalanin terus sana sini. Oke, bisa. Karena ini nih salah. Debug. Salah nih. Udah nih satu. Terus lanjut, nanti udah selesai udah bisa itu. Nah, untuk dev dependency ini artinya tuh
beberapa hal yang diperlukan untuk dependensi terletak di sini. Kita ngupdate Flutter. Flutter test order. Coba jalanin untuk menjalankan itu jalankan sudah tes pas. Ini untuk notifikasi tes atau menguji beberapa widget tes atau tes dari unit. Nah, untuk selanjutnya menjelaskan dev dependencies. Dev dependency itu berisikan paket-paket atau library yang terbuat dari C, terus kita menambahkan nih Flutter add test dev sama Flutter pub add test. Terus ada 3, Flutter pub add pad, Flutter pub provider, sama Flutter add. Nah, ini juga perlu add test dev. Ini dulu Flutter pub add test dev. Selanjutnya itu add SQF Lite, ini untuk nanti untuk materi 6 chapter 26 ada chapter 27 SQLite. Terus ada pet provider sama pet. Nah, materi selanjutnya penjelasan tentang ini udah menambahkan Flutter test dev. Test dev itu nanti di sini yang panjang 9 ke 10 9 10. Nih beberapa hal yang ditambah box backlog berubah. Nah, terus mau juga website yang juga berubah. Tes nih tesnya ditambahkan 1.25.15. terus ini yang lama delete, nama dalam file tes itu ada widget tes itu dihapus. Terus ini udah ini tambah email verified, email verified di aplikasi user.
membuat di atau TPS user itu menambahkan factory XML verified. Terus penjelasan untuk mock. Di Dart itu ada mock atau menyertai mock atau mengganti bagian dari aplikasi sistem atau memindahkan instalasi kode ke komponen eksternal. Jadi tidak mock ini tidak mengambil data punya fungsi mengambil data API, menggantikan beberapa hal yang dilakukan tadi, dilakukan di main Dart, bisa dilakukan atau diisolasi di mockup. Oke, itu sedikit penjelasan mockup. Lanjut ke chapter terakhir, yaitu chapter 27, CRUD local storage. CRUD local storage itu yang belum tahu, CRUD itu adalah kependekan dari create, read, update, and delete. Jadi di sini membutuhkan beberapa tools seperti SQLite, SQLite dan DB browser. Nah, untuk download DB browser bisa digunakan browser SQLite. Nah, di sini browser ke bawah untuk Windows. Ya, untuk Windows itu. Nah, untuk Windows sesuaikan dengan versi Windows kalian. Saya pakai 64 bit, nanti langsung terdownload. Nah, tampilan DB browser seperti ini. Ada new data, namakan new data, open database. Terus ini udah saya buat database, terletak di user nama akun, nama desktop, terus desktop testing DB. Ya, itu penjelasan sedikit tentang DB browser dan SQLite yang berisikan tentang backend atau database dari aplikasi yang kita gunakan nanti. Nah, untuk isi dari database yang kita buat nanti, kita bisa tekan create new database, nanti diarahkan ke tempat baru, arahkan ke desktop atau yang bisa kalian ingat. Terus create table, isikan beberapa field, add field. Karena ini udah, ini fieldnya lihat modify. Nah, untuk tabel user berisikan field ID dan email. ID dicentang ini null, primary key, auto increment, dan ini uncheck untuk unique. Sedangkan email tipenya diganti jadi text, not null, dan unique. Terus yang kedua itu ada tabel node. Tabel node berisikan beberapa field, ada 4 field, ID, user ID, text, dan essence with cloud. ID yang dicentang itu not null, primary key atau increment. User ID yang dicentang itu not null. Text ganti tipenya jadi text, dan essence with cloud itu yang dicentang not null dengan default null. Nah, untuk foreign key itu bisa ditambahkan user ID, kita jadikan foreign key. Tampilan gini
Jadikan user, ambil ID, terus enter. Jadi nanti berubah di sini. Oke, lanjut. Untuk membuat file library service CRUD not service. Oke. Untuk file CRUD service kita ambil di 10 ke 11 untuk melihat perbedaan. Nah, ini CRUD exception nanti sebelumnya kita buat dulu CRUD not service juga. Ini sebenarnya pertama diletak di CRUD not service, namun setelah selesai nanti dirapikan, diletakkan ke CRUD exception. Nah, untuk CRUD not service itu berisi hal-hal yang diperlukan untuk DB kita, untuk database kita. Seperti yang pertama, kita membuat kelas database user, berisikan ID, email. Ini sesuaikan dengan database tadi, yaitu ID berisikan integer, ID email berisikan teks atau string. Nah, terus selanjutnya kita membuat membuat sebuah variabel baru database user, berisikan ID sama email tadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada membuat map, yaitu berisikan ID kolom, atau membuat baris yang berisikan kolom, ID dan email. Membuat ini nanti, terus di bawah ini database user dulu. Nah, database user itu dibuatkan juga di bawah itu user tabel nama user, ID kolom. Ini kan dibutuhkan di atas ID kolom, email kolom. Buatkan ini ID kolom sama email kolom. Nah, selanjutnya itu dibuat kelas database node dengan variabel seperti berikut. Variabel sesuai dengan database yang telah dibuat tadi di DB browser. Juga database node berisikan required sesuai dengan variabel tadi. Terus membuat row, baris yang berisikan kolom ID, user ID, text, dan iSense berisikan boolean, kita dikasih dengan sama dengan 1, true atau false. Terus ini untuk toString, berubah jadi string integer. Ini boolean, ini hashcode digunakan untuk hashcode untuk siapa? Hashcode kita hapus ya, hashcode. Nah, ini boolean menggunakan hashcode.
Oke, lanjut ke ini, ke pembuatan feature. Ini butuhkan misal saat OpenDB kita bikin juga database di open exception. Nah, ini jika DB-nya 0 atau telah dibuka, maka tampilkan alert peringatan database telah di open. Terus bikin docpad. Ini di atas. Nah, ini dependensi tadi telah berubah, menambahkan SQLite sedikit. Nah, interupsi. Terus itu selanjutnya itu seperti yang ini, get application ini letaknya di atas. Now.db create usertable ini dipanggil di bawah. Ini const create usertable panggil di bawah, secure oleh db, secure create usertable di bawah tadi. Terus ini underscore db sama dengan db. Nah, ini open database dbpad di atas, dbname dapat dari database, ini present directory. Terus exception secure oleh db create notable juga di bawah. Sebenarnya db browser itu tidak berhubungan langsung dengan Flutter, jadi makanya kita buat file ini, kita setting langsung db browser di aplikasi. Terus ini jika db-nya tidak bisa dibuka, panggil enable to get document dan tadi menampilkan alert tidak bisa buka dokumen. Terus ada lagi untuk close, itu db jika db-nya no atau not open. Jika db-nya no berarti database-nya tidak terbuka, nanti db-nya sedang tertutup. Jika db-nya ada, maka db di close dan db scriptnya basic null. Terus mengambil database, kita inisiasi dulu database-nya masih terhubung nggak ya? Oke, ini ke WS. Ini ke database, jika database 0 berarti tidak terbuka, jika database terbuka berarti return db, itu database-nya. Terus selanjutnya untuk delete user kita
berisikan string, ambil db-nya dari get database outro di bawah, get database outro, terus delete count dengan delete, db delete berisikan user table di mana berisikan email, menanyakan berisikan email atau tidak, dengan argumen lowercase. Kalau delete count-nya tidak 1 atau setelah ini jalankan tidak 1, ini pastinya auto increment, maka akan ditampilkan kode not delete user. Oke, selanjutnya yaitu user atau pembuatan user diambil dulu db dari get database outro. Selanjutnya dibuat query dengan user tabel limitnya 1, ditambahkan 1, menanyakan email apakah ada, terus dengan lowercase. Jika resetnya empty, maka akan menampilkan alert user already access, atau ini unik, sama dengan email user sudah ada gitu. Terus yang di bawahnya user ID ditambahkan db insert dengan tujuan user tabel bersihkan email kolom, emailnya lowercase, dan user ID itu otomatis karena primary key auto increment. Selanjutnya create user, ada get user itu mengambil user. Kita pertama inisiasi db, selanjutnya ngambil query hasil dari database, ambil user tabel limit 1, aplikasi apakah email ada dengan argumen email lowercase. Jika berisikan empty, tampilkan user tidak ada, atau jika ada, return atau tampilkan database user from row result first atau result 1 tadi. Selanjutnya create node karena kita membuat aplikasi node, kita inisiasi dulu db get database throw, terus mengambil db user, owner dari user, owner emailnya, owner usernya, ngambil email. Jika db user tidak sama dengan owner, could not keluarkan could not find user to alert text. Selanjutnya mengambil insert atau ini karena create node, masukkan ke tabel node table dengan ID kolom ID user juga. Teksnya berisi teks dari node teksnya, terus since dengan cloud 1, sebelumnya 0, dan node database berisi ID node user text since, terus return node-nya, masukkan node-nya. Selanjutnya delete nodes itu ngambil database, delete count, ini mirip sama delete user tadi, ambil node table, hapus node table, hapus tujuan node table dengan ID sesuai. Terus jika delete count-nya 0, karena tadi ada 1, nanti call not delete node.
Terus ada delete all node, ngambil DB, number of deletion, delete langsung tujuan node, table node. Ini seharusnya juga nih di bawah delete count, else return delete count, kurang. Kita tidak usah, nggak apa-apa. Selanjutnya ada get node, menampilkan node. Tadi karena kita udah create, udah delete, jadi kita tampilkan create-nya. Get db, node, query. Terus jika node-nya empty, tampilkan tidak bisa menemukan node. Jika ada, tampilkan node-nya. Terus ada get all node, jika node-nya banyak gitu atau tidak satu, langsung inisiasi database dengan node, terus ambil node table langsung. Terus juga perlu tampilkan node map. Terus yang terakhir itu ada update node, karena kita ingin node bisa diupdate, kita masukkan update node. Inisiasi database dengan nama node, string and text, inisiasi db, terus menunggu get node, berisikan id node, update count, notable yang diupdate itu tujuan notable, yang dia isi dari notable itu teks sama since with column. Terus jika update-nya 0, not tidak update. Nah, itu berisi dari not service. Terus ini udah exception. Nah, exception sebelumnya terletak di not service. Kita buat baru, jadi crowd exception dar, dipindahkan semua kelas-kelas ke crowd exception. Nah, mungkin itu kode atau banyak kode di yang telah dilakukan. Mungkin sekian presentasi dari tugas pertemuan ke minggu keempat. Telah sampai ke autentikasi, sudah juga membuat autentikasi tes, membuat CRUD atau database, itu yang paling baru, membuat database not service. Oke, mungkin itu saja presentasi untuk minggu keempat. Bila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.